Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Brines Payung dengan NIM channel 19005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Menurut SAK ETAP yang diatur oleh IAI tahun 2009 nomor 76, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Amortisasi adalah prosedur akuntansi yang secara bertahap mengurangi nilai biaya dan suatu aktiva dengan umur manfaat terbatas atau aktiva tidak berwujud lain melalui pembebanan berkala ke pendapatan. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menetapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus. Tarif amortisasi. Kelompok aset tak berwujud kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun. Tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus 25%, menurut saldo menurun 50%. Kelompok kedua masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Lalu kelompok ketiga masa manfaatnya 16 tahun, garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya 12,25%. Yang terakhir ada kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya 5%, saldo menurunnya 10%. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Kewajiban jangka pendek mencakup utang bank, utang usaha, pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 23, pajak penghasilan 26, PPN keluaran atau pajak keluaran, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, utang wesel, pendapatan diterima di muka. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Yang pertama PPh pasal 21. Penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan, dikurang iuran pensiun, dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurangi PTKP, lalu dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang memiliki NPWP. Yang kedua ada PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Yang ketiga pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP. Tarif PPN adalah 15%, serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%, sedangkan tarif ekspor adalah 0%. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.